Gibran Raka Buming Raka yang lebih nyaman, lebih enak makan bareng Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan. Kasihan ya dia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang lebih nyaman, lebih enak makan bareng Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan. Kasihan ya dia. Iya, beberapa hari yang lalu, ini kan Anies Baswedan emang datang ke Solo. Kemudian seolah-olah ingin numpang tenar, numpang popularitas seorang Gibran Raka Buming Raka di kalangan milenial, dia ini ngundang Gibran untuk sarapan bareng di salah satu hotel, Hotel Novotel di Kota Solo. Nah, pada saat setelah makan itu, sarapan itu, kemudian Gibran ini memposting di akun media sosialnya dengan caption "Mari makan". Besoknya, setelah postingan ini, Gibran memposting lagi dia makan bareng Ganjar Pranowo dengan menu sate kambing di warung biasa, warung sederhana, dengan caption "Ternyata lebih enak makan di warung sederhana ini", katanya begitu. Ternyata, padahal makan dengan Ganjar ini bukan baru kejadian ini terus diposting seperti pada waktu makan dengan Anies, bukan. Ini sudah kejadian tanggal 9 November yang lalu, tepatnya di warung kambing Pak Dahlan. Pada waktu itu Ganjar memang lagi ke Kota Solo menjalankan tugas dinasnya sebagai seorang gubernur Jawa Tengah. Nah, kalau melihat fenomena ini, saya ingin mencoba menganalisa sebetulnya. Kalau menurut saya, apa yang membuat Gibran mengatakan bahwa lebih enak makan di warung sederhana ini, warung sate kambing ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini adalah Gibran ini sudah bosan dengan menu-menu hotel. Mungkin karena sebagai seorang pejabat, terutama sebagai wali kota, dia ini sudah sering melakukan pertemuan dengan pengusaha, mungkin bertemu dengan kepala daerah yang lain, rapat ini di hotel, sehingga makanannya pun juga dia sudah bosan. Jadi dia lebih senang dengan menu warung seperti warung sate Pak Dahlan ini, atau mungkin juga warteg. Ini dia mungkin lebih senang, lebih cocok dengan lidahnya yang orang Jawa. Mungkin itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ini adalah dia lebih nyaman makan, lebih enak makan bareng Ganjar Pranowo karena memang dia nggak nyaman atau nggak enak makan bareng Anies Baswedan. Jadi faktor lawan bicara atau teman makannya sebetulnya. Nah, ini lagi-lagi analisa saya ya. Mohon maaf, bukan rasis. Mungkin sama-sama Jawa, mungkin sama-sama orang Jawa, sama-sama Jawa Tengah. Gibran ini orang Solo, kemudian Ganjar ini juga sebagai gubernur Jawa Tengah, ngobrolnya nyambung. Kemudian juga sama-sama dari satu partai yang sama. Jadi mungkin lebih nyambung, ngobrolnya lebih enak, satu circle. Nah, kalau ngomong dengan Anies Baswedan, mungkin yang pertama dari segi kulturnya sudah beda. Kemudian, kalau menurut saya mungkin apa yang diomongkan Anies ini mungkin banyak ngibulnya. Ngomongin masalah prestasinya dia, kemudian apa yang sudah diraih selama menjabat gubernur DKI selama 5 tahun, mungkin seperti itu. Makanya ini yang mungkin membuat Gibran jadi enek. Karena tahu faktanya seperti apa. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan rasis. Karena di video saya sebelumnya, yang saya bahas kadrun yang gak ada akhlak itu, ini banyak sekali di kolom komentar yang bilang bahwa saya ini rasis, ngomongin kadrun. Padahal pertanyaannya sekarang, letak rasisnya di mana? Sejak kapan kadrun ini menjadi salah satu ras manusia?
Kembali lagi ke masalah ngobrol ini ya. Kalau Ganjar dengan Gibran ini kenapa kok dia lebih cocok ngobrolnya sambil makan? Ini karena kalau menurut saya memang karena Ganjar ini orangnya lebih tulus. Kemudian juga Ganjar ini tegas dalam memberantas atau menangkal paham-paham intoleran dan radikal. Itu mungkin, ini menurut saya ya, menurut saya. Karena apa? Kalau kita lihat beberapa waktu ke tahun belakangan ini, Ganjar ini sudah sering mengumpulkan kepala SKPD, kemudian para kepala sekolah, ASN lah pokoknya. Ini dikumpulkan, kemudian memberikan penawaran bagi yang tidak setuju dengan Pancasila, silakan mengundurkan diri. Yang tidak pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah ini mungkin yang bikin Gibran kemudian ngobrolnya lebih nyaman dengan Ganjar. Kemudian dia bilang makanannya lebih enak karena makanan warung di pinggir jalan. Tapi pada intinya, pada ada suatu maksud yang tersembunyi di balik itu semua, yakni teman ngobrol dan apa yang diobrolin. Kalau ngobrol dengan Anies Baswedan, mungkin hanya bualan-bualan, kemudian juga cerita prestasi dia sewaktu menjabat jadi gubernur DKI yang sebetulnya itu omong kosong semua. Mungkin itu yang bikin akhirnya Gibran enek dan pada akhirnya nyesel. Kenapa? Karena pada awalnya Gibran ini ketika diwawancara oleh media setelah makan ini, dia mengatakan bahwa ini jangan dipolitisir. Pertemuan dia dengan Anies Baswedan jangan dikait-kaitkan dengan politik. Karena dia ini sedang belajar katanya, berguru kepada Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa saya ini adalah pemula, orang yang masih muda di dunia politik baru memulai dan saya harus banyak belajar kepada Pak Anies Baswedan sebagai orang yang sudah sukses mengurus Jakarta, katanya. Tapi saya yakin setelah pertemuan itu Gibran akhirnya nyesel. Lagian salah kalau misalkan mau belajar bagaimana mengurus Jakarta yang benar kepada Anies Baswedan, harusnya belajar kepada Pak Ahok atau mungkin sekarang kepada Pak Heru Budi. Itu kayaknya jauh lebih make sense, lebih masuk akal daripada belajar dengan Anies Baswedan. Tapi kemudian setelah ada statement Gibran bahwa dia ini sekarang lagi belajar untuk bagaimana menjadi seorang gubernur yang baik, belajar dari Anies Baswedan yang meskipun keliru, salah sasaran, ini kemudian beredar isu liar, berhembus isu liar bahwa Gibran ini akan mencalonkan diri menjadi gubernur DKI untuk tahun 2024. Entah ini benar atau enggak, tapi kalau menurut saya sih ya sah-sah saja. Karena memang pada waktu tahun 2024 ini kan juga pemilu serentak, meskipun pilkada di kota kabupaten, kemudian di provinsi, ini juga serentak. Jadi sah-sah saja kalau misalkan Gibran ini mau mencalonkan diri menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan kalau misalkan memang itu terjadi, ini kan bisa jadi Gibran nanti jadi penerusnya Presiden Jokowi. Mulai dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI, dan siapa tahu nanti juga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di 10 tahun mendatang. Bisa jadi. Dan kalau itu terjadi, kadrun-kadrun semakin kelonjotan. Semakin kepanasan, dan semakin nggak bisa tidur nyenyak. Tapi apapun yang terjadi pada saat itu, kalau menurut saya, pada waktu Gibran bertemu dengan Anies, ini seolah-olah dia ini mengajarkan adab dan sopan santun kepada Anies Baswedan. Dia bertemu menunduk, kemudian seolah-olah ingin mencium tangan Anies Baswedan sebagai tanda penghormatan dari seorang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Dan itu yang memang ciri khas orang Indonesia, ciri khas orang Jawa, yang belum pernah kita lihat dari sosok Anies Baswedan yang seperti itu, meskipun dia orang Indonesia. Coba kalau kita lihat beberapa foto ketika dia berbicara dengan Presiden Jokowi, dia sambil berkacak pinggang, seolah-olah tidak ada penghormatan sama sekali. Ya entah itu kebetulan, disengaja atau enggak, tapi yang ditangkap itu beberapa kali seperti itu. Duduk di atas meja, ngobrol dengan staff-staffnya. Ini kan
tidak mencerminkan adab ketimuran begitu loh. Nah, ini mungkin yang salah satunya juga sedang diajarkan oleh Gibran kepada Anies Baswedan. Bahkan dengan kejadian ini, buzzer-buzzer pendukung Anies seperti Dr. Tifa ini mengatakan bahwa Gibran ini sudah menang 1-0 lawan Anies. Tapi Anies yang pada awalnya niatnya ini ingin mendompleng popularitas Gibran, ingin meraih simpati dari kaum milenial, akhirnya gagal total. Jadi dengan kejadian ini, ya mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa anak muda yang kemudian bertemu dengan orang yang lebih tua, lebih menghormati, kemudian juga mengajarkan sopan santun yang kemudian tidak dimiliki oleh orang yang lebih tua itu. Dan kita juga banyak sekali belajar dari Gibran bagaimana dia ini meskipun anak seorang presiden, tapi dia tidak pernah mentang-mentang, selalu hormat kepada orang yang lebih tua, selalu mau belajar, terus menggali ilmu, terutama di dunia politik, karena memang dia baru menjabat sebagai wali kota Solo. Dan kita juga terus berdoa, semoga nanti bisa jadi penerus Presiden Jokowi di usianya dia, ketika dia nanti sudah matang menjadi seorang pemimpin bangsa ini. Dan kalau itu benar-benar terjadi, saya nggak tahu deh, gatur-gatur pada mau lari kemana. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita angkat cangkirnya, kita minum kopinya sama-sama untuk Gibran Raka Buming Raka. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat berakhir pekan. Salam damai untuk Indonesia.